Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ghea Sekar Palupi, Eskom MIM selaku dosen pengampu mata kuliah Science, Technology and Society, rumpun manajemen kode 2, serta prodi Sistem Informasi 2023, serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan paper review yang telah kami lakukan pada artikel ChatGPT Post-Phenomenology and the Human Technology Reality Relation. Untuk anggotanya terdiri dari 3. Yang pertama ada saya sendiri, yakni Lucy Rahmawati dengan 3 digit NIM terakhir 110. Ada Johansen Atenaibahu dengan 3 digit NIM terakhir 130, serta Sophie Nabila Ekida dengan 3 digit NIM terakhir 197. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa post-fenomenologi adalah suatu cabang filsafat teknologi yang menekankan hubungan antara manusia, teknologi, dan realitas. Nah, menurut Heidegger, beliau berpendapat bahwa teknologi sebagai standing reserve atau entitas yang mengancam. Tapi menurut Don Igde, beliau berpandangan bahwa teknologi itu sebagai entitas yang mampu membentuk kembali hubungan antara manusia dengan kenyataan atau dunia. Nah, dari pendapat tersebut memunculkan gagasan berupa material hermeneutik dari ide tahun 2022, di mana teori ini menjelaskan bahwa teknologi seperti ChatGPT memiliki peran dalam proses penafsiran makna. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa ChatGPT ini tidak hanya menyampaikan suatu makna yang telah dibuat oleh manusia, tetapi juga membentuk dan memproduksi makna itu sendiri selama proses interaksi, sehingga dapat disebut sebagai satu agen hermeneutik dalam hubungan manusia, teknologi, dan realitas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kritik terhadap ChatGPT dan etika AI. ChatGPT dianggap hanya menyajikan informasi berdasarkan data masif, tanpa pemahaman mendalam atau kesadaran akan makna. Terdapat kekhawatiran tentang kemampuan ChatGPT untuk menggantikan interaksi manusia yang otentik, termasuk dalam konteks pendidikan, seni, dan bahkan kehidupan sosial. Yang kedua, ada masalah kebenaran dalam output ChatGPT. ChatGPT tidak memverifikasi kebenaran secara filosofis atau faktual, melainkan menyajikan keluaran yang plausibel berdasarkan statistik bahasa. Hal ini memicu kekhawatiran epistemologis atau seperti apakah kita mengendalikan sistem yang sebenarnya tidak tahu apa itu kebenaran. Lalu yang ketiga, ada kehilangan subjektivitas dan makna. Dalam menggunakan AI seperti ChatGPT, aspek manusia seperti makna personal, kreativitas sejati, dan pemahaman moral bisa terkikis. AI mungkin bisa meniru struktur bahasa emosional, tapi tidak pernah benar-benar merasakan. Ditekankan pentingnya kesadaran etis dalam memproduksi dan menggunakan AI untuk menghindari penyalahgunaan atau manipulasi. Yang keempat, ada etika produksi dan konsumsi konten AI. Kita perlu mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan, seperti pengguna, pengembang, atau sistem itu sendiri. ChatGPT bukan hanya alat pasif, tapi juga bisa dianggap melakukan hermeneutik, yakni proses menafsirkan dan membuat makna dari sesuatu, seperti yang biasa dilakukan manusia terhadap teks. Lalu apa yang dimaksud dengan hermeneutika mesin? Biasanya hermeneutika itu kerja manusia seperti kayak membaca teks, menganalisis makna, dan menafsirkan dunia. Namun, para penulis mengusulkan bahwa meskipun tidak punya tubuh atau emosi, ChatGPT juga ikut menafsirkan input yang diterimanya dan menghasilkan respon yang bermakna. Inilah yang disebut sebagai hermeneutika mesin. Lalu bagaimana cara ChatGPT menafsirkan? ChatGPT belajar dari asosiasi data, lalu meskipun tidak memiliki indera atau pengalaman langsung, ia bisa mengolah teks, suara, atau gambar menjadi sesuatu yang dapat dimengerti oleh manusia. Bagaimana ChatGPT membentuk kembali hubungan manusia dengan dunia? Yang pertama itu hermeneutik pasca antroposentris. ChatGPT menentang pandangan hanya manusia yang dapat menafsirkan makna.
ChatGPT mampu membentuk makna melalui interpretasi internal, menunjukkan bahwa hermeneutika juga bisa dilakukan oleh entitas non-manusia dalam kerangka post-anthropocentris. Kedua, revikasi bahasa. Bahasa digunakan sebagai cara untuk memahami dan mempresentasikan dunia, memperkuat pandangan bahwa realitas dibentuk melalui bahasa, dan ChatGPT berperan aktif membingkai cara dalam memahaminya hingga menentukan bentuknya. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa ChatGPT bukan sekedar alat pencarian, namun juga mampu memahami dan menjelaskan kebutuhan pengguna secara mendalam. ChatGPT tidak hanya menyajikan informasi, tapi juga memproses berbagai permintaan dalam beragam bentuk. Meskipun tidak memiliki pengalaman manusia, hasil yang diberikan tetap menunjukkan kualitas. Teknologi ini berperan aktif dalam membentuk cara berpikir dan berinteraksi, membuka jalan bagi pandangan pasca antroposentris yang mengakui bahwa teknologi juga ikut serta dalam proses penafsiran realitas. Karena itu, hubungan manusia, teknologi, dan realitas kini dipahami sebagai sebuah hubungan yang saling membentuk, bukan satu arah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.